Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Saya Pak Ali dari Insight Chamber. Sekarang kita masuk subtematika halaman 94. Ya, ini adalah playlistnya. Nah, dengan menggunakan playlist maka pembahasan bisa didapatkan secara urut dan runtut. Linknya ada di bawah di kolom deskripsi atau langsung saja bisa di tab di ini ya, di channelnya, lalu cari playlistnya adalah kelas 6 buku tematik. Oke, kita bahas sekarang bumi, matahari, dan bulan. Oke, ayo mengamati. Pernahkah kamu melihat gerhana matahari? Gerhana matahari, kapan gerhana matahari dapat dilihat? Di suatu tempat itu kalau nggak salah 86 tahun sekali ya terjadi gerhana matahari. Ya, jadi kapan gerhana matahari? Pada siang hari yang jelas ya. Gerhana matahari dapat dilihat di siang hari. Ya, ayo kita cari informasi tentang gerhana matahari. Ya, gerhana matahari terjadi pada siang hari. Ya, ketika bulan baru atau bulan mati. Ketika bulan baru atau bulan mati. Ya, gerhana matahari terjadi ketika bulan, bumi, dan matahari berada dalam satu garis lurus, sama dengan gerhana bulan ya. Tapi urutannya adalah matahari, bulan, baru bumi. Sehingga cahaya yang seharusnya ke bumi tertutup oleh bulan. Nah, itu ya. Kedudukan bulan berada di antara bumi dan matahari. Kedudukan tersebut menyebabkan cahaya matahari ke bumi terhalang oleh bulan. Jadi di sini matahari, di sini bulan, ya, di sini sama ya. Ada penumbra, ada umbra. Ya, daerah remang-remang adalah penumbra dan daerah yang gelap di sini adalah umbra. Nah, di bayangan umbra inilah gerhana matahari total. Kalau di penumbra nanti sebagian. Ya, nah di sini ada orbit bumi. Karena terhalang oleh bulan, keadaan yang terang berangsur-angsur menjadi gelap. Saat terjadi gerhana matahari, bayangan bulan akan menutupi bumi. Oleh karena bulan lebih kecil daripada bumi, hanya sebagian tempat saja yang mengalami gerhana matahari. Ya, ada 3 jenis gerhana matahari, yaitu gerhana matahari total, gerhana matahari sebagian, dan gerhana matahari cincin. Gerhana matahari total hanya terjadi di permukaan bumi yang terkena bayangan umbra bulan. Gerhana matahari total selalu diawali dan diakhiri oleh gerhana matahari sebagian. Gerhana matahari sebagian terjadi di permukaan bumi yang terkena bayangan penumbra bulan. Ya, penumbra ini akan sebagian. Sebagian ini ya, kalau total seluruhnya ya. Kalau cincin sama dengan total, hanya saja jarak bulan terlalu jauh. Nanti akan kita lihat. Adapun gerhana matahari cincin ya terjadi di permukaan bumi yang terkena lanjutan. Ya, kata kuncinya lanjutan bayang-bayang inti. Hal ini terjadi karena bulan berada pada titik terjauhnya dari bumi. Nah, ini adalah gerakan matahari total ya. Jadi ada sebuah titik ya di bumi yang merupakan bayangan dari bulan. Ya, karena berada di bayangan sehingga tidak mendapat sinar matahari. Kemudian gerhana matahari cincin di kelanjutan, ya, di kelanjutan dari titiknya. Jadi kalimatnya adalah cincin terjadi di permukaan bumi yang terkena lanjutan bayang-bayang inti, ya kan? Nah, sedangkan gerhana matahari sebagian, nah, dia berada di umbranya. Jadi tidak di penumbranya, hanya di umbranya saja. Ya, bagian yang remang-remang itu. Berdasarkan informasi yang diperoleh, bacaan buatlah informasi yang memuat informasi penting tentang gerhana matahari. Sebelum itu kita kerjakan, kita lihat animasinya ya. Kita di YouTube banyak animasinya itu. Tadi Pak Ali sudah mengetikkan dan memilih salah satu solar eclipse National Geographic dari National Geographic. Ini adalah gerhana matahari. Jadi bulan menutupi seluruh permukaan matahari. Ya, nah, yang terlihat di sini adalah koronanya, ya, korona dari matahari. Ya, nah, kita lihat di sini, di sini yang terjadi gerhana matahari total. Ya, jadi saat bayangan bulan ini ada di bumi, ya, jadi cahaya yang seharusnya ke bumi, ya, tertutup oleh bulan. Ya. Kita agak skip. Nah, di sini terlihat ya matahari tertutup oleh bulan. Ya. Ya, atau agak kurang sini sedikit ya. Nah, ini matahari tertutup oleh bulan seperti ini.
ya. Ya, mataharinya tertutup oleh bulan, ini namanya gerhana matahari. Ya. Jadi, saat di sini, ya, saat ini kita mundurkan sedikit, ya. Tadi saat di sini terjadilah gerhana. Lah, saat ini terjadi di daerah sini terjadi gerhana. Oke, kita skip lagi di sini. Kita dari sini kita lihat, ya, bagian bumi yang terkena gerhana itu ada titik kecil saja. Ya, hanya titik kecil ini saja. Di sini adalah penumbra, di sini penumbra, umbranya di sini. Ya, titik kecil. Jadi tidak seluruh permukaan itu terkena. Titik kecil itu saja. Ya. Kemudian kalau penampakannya seperti ini ya. Saat terjadi gerhana matahari dimulai dari sebagian lalu lama-lama menutup. Ya, seperti ini. Ya. Total eclipse. Ya. Terlihat gelap buminya dan ada lintasan ya yang dilalui. Nah, itu secara lebih kalian bisa melihatnya sendiri ya di solar eclipse ya. Jadi ketik saja solar eclipse. Nanti akan paling atas biasanya video ini sudah dilihat 6 juta view lebih. Oke ya. Berdasarkan informasi yang kamu peroleh dari bacaan, buatlah kartu informasi. Ya, buatlah tiga kartu informasi yang menjelaskan 3 hal berikut kapan gerhana matahari terjadi. Ya, jadi kartu informasi untuk jawaban yang pertama, ya. Jadi bisa dikasih gambar juga ya, gerhana matahari ya, terjadi gerhana matahari terjadi saat siang hari. Matahari ya terjadi saat siang hari. Kemudian bisa digambarkan di sini matahari ya, di sini ada bulan di sini, di sini bumi. Cahaya yang seharusnya diterima bumi ternyata ditutup bulan. Nah, di sini akan menjadi gerhana matahari total. Ya, terus di sini nanti ada seperti ini ya. Seperti ini di mataharinya sebenarnya digambar lebih besar ya. Ya, gambarnya bisa seperti inilah ya. Di sini akan terjadi penumbra ya. Gerhana matahari total di sini. Di sini akan ada gerhana matahari total. Ya. Ini yang cincin ya. Cincin. Yang total yang sini. Gambarnya bisa pakai ini ya. Di sini terjadi gerhana matahari total. Matahari total. Seperti ini gambarnya. Terus kemudian yang jelas terjadi di siang hari, saat siang. Kemudian apa yang menyebabkan gerhana matahari? Yang menyebabkan cahaya matahari, ya, cahaya matahari terhalang oleh bulan. Ini terjadi saat ya, ini terjadi saat matahari, bulan dan bumi ya, matahari, bulan dan bumi berada pada satu titik, berada pada satu garis ya. Dalam tanda kurung boleh tambahkan bulan berada di antara bumi dan matahari Oke. Apa jenis-jenis gerhana matahari dan apa perbedaannya? Yang pertama adalah gerhana matahari sebagian. Ya, hanya ada sebagian matahari, hanya sebagian matahari yang tertutup bulan. Terus yang kedua, gerhana matahari total ya, total.
seluruh permukaan matahari tertutup bulan, permukaan ya, matahari tertutup bulan dan gerhana matahari cincin ya. Jadi gerhana matahari cincin ini adalah matahari terlihat seperti cincin, terlihat seperti cincin ya, hanya bagian tengah yang tertutup, tengah yang tertutup ya, bagian pinggirnya masih ada. Jadi mataharinya seperti cincin seperti ini ya. Nah, ini adalah bulan menutupinya. Nah, gambar-gambar ini bisa digunakan. Ini gerhana matahari cincinnya seperti ini. Kalau total ya gelap ya. Nah, kalau ini sebagian. Kemudian kita buatlah kelompok yang terdiri atas 5 siswa. Pilih salah satu kegiatan di bawah ini. Siapkan alat dan bahannya, ikuti petunjuknya. Kegiatan yang A, alat dan bahan, senter, ini sebagai model mataharinya, bola plastik ukuran kecil atau bola teknis, model bulan, kemudian bola plastik ukuran besar, globe, model bumi. Lengkapilah kegiatan, bagilah tanggung jawab pada kelompokmu. Satu orang memegang senter ya, atau sebagai mataharinya, satu orang memegang bola plastik kecil, bulan, satu orang memegang bola plastik besar yaitu bumi. Satu orang memberi instruksi dan menyalakan dan mematikan senter, dan memastikan bahwa kedudukan senter, bola kecil dan bola besar mengikuti garis lurus. Satu orang mengamati dan mencatat ya. Kemudian buat posisi seperti pada gambar, nyalakan senter, amati yang terjadi. Usahakan kamu melakukan kegiatan ini di ruang gelap. Perhatikan posisi bulan, apakah menurutmu bulan menerima cahaya dari matahari ya, apakah bumi menerima cahaya matahari ya. Pada saat ini ya menerima semuanya ya. Apakah menurutmu bulan menerima cahaya matahari, apakah bumi menerima cahaya matahari? Ini ya kecuali yang tertutup ya, yang tertutup oleh bulan ya. Daerah tersebut terjadi gerhana Oke. Kegiatan B ya. Nah, ini digantungkan lebih enak ya, bisa sendiri kalau ini ya. Senter, benang, globe, bola ukuran besar, bola tenis, kedudukan bola. Langkah kegiatan, letakkan globe besar di atas meja. Ikatlah bola tenis dengan tali atau bola pingpong misalnya. Kemudian gantungkan pada kedudukan bola. Letakkan bola tenis di depan globe, nyalakan senter. Kemudian arahkan cahaya pada bola tenis sehingga membentuk garis lurus. Amati dan catatlah yang kamu lihat. Usahakan kamu lakukan kegiatan ini di ruang yang gelap ya, biar kelihatan bayangannya. Lakukan kegiatan ini secara bergantian. Pastikan setiap anggota kelompok mendapatkan kesempatan yang sama dalam melakukan percobaan dan pengamatan. Catatlah hasil pengamatanmu, kemudian sajikan dalam bentuk laporan. Gunakan format laporan pengamatan yang pernah kamu gunakan pada pembelajaran sebelumnya. Presentasikan laporan percobaan pengamatan yang kamu lakukan. Perhatikan presentasi kelompok lain yang melakukan kegiatan berbeda dengan kelompokmu. Bandingkan laporanmu dengan laporan kelompok tersebut. Apakah menemukan hal yang sama? Apakah menemukan hal yang berbeda? Tuliskan. Persamaan yang kutemukan dari laporan kelompokku dengan kelompok temanmu adalah yang jelas pada percobaan gerhana matahari ya, ada sebagian ya sinar senter yang tertutup ya, bola tenis dalam hari ini sebagai bulan
ya, sehingga ya daerah tersebut ya tidak mendapat sinar senter, ya, sehingga daerah tersebut tidak mendapat sinar. Artinya di tempat tersebut terjadi gerhana. Di tempat tersebut terjadi gerhana. Oke, yang ini kalian isi sendiri, kalian lihat perbedaan kalian dengan teman kalian itu apa. Buatlah sebuah buklet yang berisi informasi dari gambar tentang gerhana matahari. Sebelum membuat buklet, kumpulkan informasi-informasi yang akan kamu cantumkan dalam buklet nanti. Informasi pertama tentang pengertian gerhana matahari, informasi kedua tentang jenis-jenis gerhana matahari, informasi ketiga tentang apa yang tidak boleh dilakukan ketika gerhana matahari, informasi keempat tentang alternatif kegiatan yang dapat dilakukan untuk melakukan simulasi gerhana matahari. Tentang pengertian gerhana matahari adalah ya kejadian saat ya sinar matahari yang menuju bumi dihalangi bulan. Sinar matahari yang menuju bumi terhalang bulan, ya, bumi terhalang bulan, ya. Nah, keterangannya ini terjadi saat matahari, bumi, dan bulan, posisi matahari, bulan, dan bumi berada dalam garis lurus dengan bulan di tengah. Oke. Informasi tentang jenis-jenis gerhana matahari. Ada 3 jenis gerhana matahari. Yang pertama adalah gerhana matahari total. Ya, saat ya ada bayangan penumbra saat ya bayangan penumbra bulan menutupi bumi, saat ada sebagian tempat di bumi, saat ada ya tempat di bumi yang terhalang bayangan umbra bulan. Kemudian ada gerhana matahari sebagian, ya, saat ada tempat di bumi yang ya terhalang bayangan ya penumbra bulan. Dan gerhana matahari cincin, saat ya gerhana matahari cincin saat cahaya matahari terhalang oleh bulan, saat cahaya matahari terhalang bulan, ya, terhalang bulan. Dan nah ini tadi kita copy di sini, ya, permukaan bumi yang terkena bayangan penumbra bulan. Adapun gerhana cincin terjadi, ya ini, terkena lanjutan bayang-bayang inti, ya, terkena lanjutan bayang-bayang inti, terhalang bulan, terhalang bayangan, ya, terhalang ya nggak apa terhalang bulan, ya, terhalang
bulan. Nah, keterangan selanjutnya adalah terjadi di permukaan bumi yang terkena lanjutan bayang-bayang inti, ya. Gerhana matahari cincin terjadi pada permukaan bumi yang terhalang gerhana matahari cincin terjadi saat bumi yang terkena lanjutan bayang-bayang inti. Bumi terkena lanjutan bayang-bayang inti, ya. Lanjutan bayang-bayang inti. Oke, kalimatnya saya bikin sama, ya. Informasi tentang apa yang tidak boleh dilakukan ketika gerhana matahari, melihat gerhana matahari secara langsung. Gerhana matahari secara langsung menggunakan mata telanjang. Ya, ini akan merusak mata, ya. Karena begitu nyala, sinarnya terang sekali. Tapi pas totalnya sebenarnya tidak apa-apa. Tadi ada keterangan di sini, ya, waktu pas gerhana matahari totalnya sendiri sih tidak apa-apa. Tapi setelah itu tiba-tiba bersinar terang, itu yang di sini ada keterangan, ya, dari National Geographic bagaimana ini dapat, ya. Kalau melihat pakai kacamata seperti ini boleh, ya. Jadi ini boleh, atau bayangannya saja boleh, ya. Jadi membuat lubang terus akan lihat pantulannya seperti ini boleh, ya. Karena ini sinarnya begitu, ini bisa merusak mata, ya. Nah, ini dari gelap tiba-tiba terang seperti ini, bisa merusak mata, ya. Ini, ya, ketika gelap, ya, tiba-tiba ini total, ya. Jadi saat total melihat sih tidak dibuka, tidak apa-apa, tapi harus ditutup lagi, ya. Itu menurut keterangan dari National Geographic. Tapi daripada risiko, ya nggak usah dibuka, ya. Informasi tentang alternatif kegiatan yang dapat dilakukan untuk melakukan simulasi gerhana matahari, ya, menggunakan ini, ya, menggunakan lampu, ya, menggunakan lampu senter, menggunakan lampu senter sebagai matahari, ya, bola basket mungkin bisa, atau sepak bola sepak sebagai bumi, dan bola bola tenis sebagai bulan, ya. Sinar senter diarahkan ke bola sepak, ya, dan dihalangi, ya, bola tenis, ya, untuk menunjukkan untuk menunjukkan gerhana, ya, bagian bayangan bola tenis pada bola sepak, ya, seperti itu. Apa yang kamu pelajari hari ini gerhana matahari, ya. Apa yang kamu pelajari ini adalah gerhana matahari. Apa yang masih belum dipahami, ya, mungkin ya, kenapa tidak boleh dilihat secara langsung,
boleh dilihat dengan mata telanjang. Dampak gerhana matahari bagi kehidupan, ya mungkin munculnya mitos-mitos ya, munculnya cerita mitos. Ya, terus adanya perubahan perilaku pada hewan dan tumbuhan. Perubahan perilaku ya, pada hewan dan tumbuhan. Walaupun sebentar, tumbuhan itu akan menguncup ya, bunga-bunga akan menguncup. Di sini ada keterangannya. Jadi hewan-hewan itu akan menunjukkan perubahan perilaku pada saat gerhana matahari. Ya, jadi saat gerhana matahari mereka ini ya apa? Burung-burung berhenti bernyanyi dan bunga-bunga mulai menguncup ya saat gerhana matahari. Ya, misalnya burung-burung berhenti bernyanyi, burung berhenti bernyanyi atau berhenti berkicau, ya, bunga-bunga menguncup, bunga ya menguncup, ya seperti ya, ditunjukkan di sini ya di National Geographic ini begitu gelap, burung-burung ya, songbird may stop singing, cricket may start chirping ya, jangkrik-jangkrik juga berhenti ya. Nah, kemudian flowers might even start to close up. Beberapa bunga mungkin tidak seluruhnya ya. Ya ini adalah gambaran dari gerhana matahari. Oke, kita kembali ke sini lagi. Ya. Atau sebagian bunga-bunga gitu ya, sebagian ya, bunganya kalau kaku sih nggak kelihatan menguncup ya, sebagian bunga-bunga menguncup ya. Jangkrik-jangkrik berhenti untuk mengkerik ya. Ceritakan kembali kegiatan pembelajaranmu yang kamu lakukan hari ini kepada orang tuamu, tanyakan kepada mereka apakah mereka mempunyai pengalaman menarik ya ketika gerhana matahari. Dengarkan pengalaman tersebut, tuliskan dan berbagilah dengan temanmu ya. Untuk pembahasan selanjutnya kita akan bahas di video berikutnya. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.